Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Khairi, NIM 19133448. Saya D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas teknik penulisan tugas akhir yang berjudul Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Nagari Kubang Putih, yang terdiri dari bab 1 dan bab 2. Bab 1, pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ialah proses pengelolaan keuangan daerah mulai berasal dari perencanaan, aplikasi, penata usahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar bisa dilaporkan serta dipertanggungjawabkan pada warga terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya menjadi bahan penelitian tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya mempunyai hak buat mengetahui pengelolaan keuangan, tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian dan aplikasi pengelolaan keuangan wilayah tadi. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut ialah melakukan reformasi pada penyajian laporan keuangan, di mana pemerintahan harus bisa menyediakan seluruh berita keuangan relevan secara amanah serta terbuka pada publik. Karena kegiatan pemerintah ialah dalam rangka melaksanakan amanah rakyat. Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberi pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkap segala aktivitas dan kegiatan untuk menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pertanggungjawaban pemerintahan daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur, baik itu melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan laporan tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, kinerja, laporan keuangan suatu entitas, pelaporan dan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Akuntabilitas terkait laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan. Dalam hal ini, laporan yang mengandung informasi yang relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna, melainkan juga laporan yang secara langsung tersedia dan dapat diakses oleh pihak yang menggunakan informasi tersebut. Di samping melalui penyajian laporan keuangan, akuntabilitas yang efektif juga tergantung pada kemudahan dan dari seseorang dalam memperoleh informasi terkait laporan keuangan. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk segala keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintahan untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintahan. Kedua, rumusan masalah. Dalam rumusan masalah terdapat 3 pertanyaan, yaitu: apakah penyaji laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah? Kedua, apakah aksesibilitas penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah? Ketiga,
Apakah penyaji laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara bersamaan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah? Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali penelitian sebelumnya yang dilakukan, menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara individu maupun secara bersama-sama atau serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan objek penelitian yang berbeda, yaitu Nagari Kubang Putih, Kecamatan Menuampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kebijakan kepada pemerintah daerah Kabupaten Agam sebagai badan yang berwenang untuk membuat laporan keuangan daerah. Kontribusi tersebut berupa masukan dalam hal penyajian keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. 1. Kajian pustaka. Dalam setiap melakukan penelitian, kajian pustaka mempunyai fungsi membantu penentuan tujuan dan alat penelitian dengan memilih konsep-konsep yang tepat. Kajian pustaka digunakan sebagai kerangka dasar dalam melakukan analisis terhadap objek yang diteliti, sehingga pada dasarnya kajian pustaka mempunyai fungsi untuk melaksanakan hubungan yang akan dipergunakan untuk melaksanakan gejala dan permasalahan yang akan diteliti. Akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa. Meninjau pustaka baik itu dari landasan teori yang ada maupun dari penelitian sebelumnya. Bagian ini memuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu, tentang persoalan yang akan dikaji dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. Dalam penelitian yang dilakukan tersebut berfokus pada penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Nagari Kubang Putih dengan tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penelitian ini dilakukan karena tim pelaksana alokasi dana desa dalam menyelenggarakan administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian di Nagari Kubang Putih sebagai lokasi pelaksanaan alokasi dana desa. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan alokasi desa sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam penanggung-jawaban dilihat secara hasil fisik, sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan. Namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendamping dari aparat dan pemerintahan daerah. Kedua, pemerintahan desa. Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditunjukkan pada perdesaan. Pemerintahan desa dalam suatu proses di mana usaha-usaha masyarakat yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah, usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemerintah desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya Otonomi Desa, pemerintahan desa diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap Bupati. Silahuddin mendefinisikan pemerintahan desa merupakan kepala desa serta perangkatnya yang bisa mengelola sumber daya untuk kebutuhan masyarakat, merumuskan dengan baik kebutuhan masyarakat, dan membuat perencanaan desa yang baik dengan ketentuan skala prioritas.
meningkatkan kemampuan mengimplementasikan peraturan UUD Desa secara baik dan turunannya, serta mengelola keuangan desa dengan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Senada yang dikatakan dengan Amnullah, musyawarah desa merupakan forum tertinggi di desa yang berfungsi untuk mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.